Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma badah. Sahabat AR dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat AR, saya berpesanlah ya, sebelum kita mendengarkan video ini, jangan pernah untuk menyuarakan kebenaran. Meskipun terkadang harus dibungkam oleh atasan ya, akan tapi percayalah kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan ketika nanti sudah terkuak kebenaran itu ya, kebohongan mereka itu sudah terkuak, sudah dihajar oleh kebenaran yang benar-benar hakiki, maka orang-orang yang dulunya membela kezaliman, mengatasnamakan husnudzon ya, padahal seperti kita udah tahu semua itu bisa dibuktikan secara ilmiah, akan tapi mereka pakai dalil husnudzon. Percayalah, suatu saat mereka akan tersisih, suatu saat mereka akan dilupakan, sejarah mereka semuanya akan dilupakan ya, kebaikan mereka juga akan terlupakan. Yang ada apa? Kenistaan, dan tidak akan dipakai di masyarakat. Oke, kita dengarkan dulu videonya. Video dari Gus Yahya, seorang ketua umum PBNU. Soal nasabah alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan tandas. Saya jujuk lagi. Maksud saya itu saya jujuk sampai ke poknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak. Sebentar, ini saya cut dulu di sini. Sebenarnya kalau orang Jawa bilang saya jujuk langsung ke poknya, ke pok itu berarti ke pangkal gitu loh, bukan ujung. Ini Gus Yahya memaknanya di ujung. Ujung itu ya paling ujung, namanya ujung itu ya pucuk gitu loh. Ya, paling terakhir itu namanya ujung. Paling ujung siapa? Ya, kalau pok itu berarti pangkal. Ya, dari sini sudah salah maknai. Mbak, kita dengarkan lagi. Enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang, ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat. Ujungnya itu soal husnudzon. Itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya. Bantah-bantahnya orang-orang itu. Ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, ini ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya. Tapi enggak mungkin lengkap. Enggak mungkin bisa lengkap betul-betul urut itu enggak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri. Dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru. Apalagi di lingkungan orang Arab. Orang Arab itu tidak bisa nyatat. Makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah, ini dari sini aja saya potong ya, Gus Yahya. Mohon maaf Gus, bukan saya sok pinter. Akan tetapi kita mau membuka diri untuk menerima wawasan, Gus. Kita nggak antipati terhadap orang yang anti Habib. Kita juga nggak antipati terhadap orang yang simpati dengan Habib. Makanya saya dengarkan apa yang jenengan sampaikan. Akan tetapi semuanya omong kosong. Ya, Gus Yahya, sangat kami sayangkan. Harapan yang kami tumpukan kepada jenengan sebagai ketua umum PBNU akan tetapi pudar. Dan Gus Yahya mengatakan orang Arab itu makanya dikatakan umi. Itu dulu Gus. Ya. Waktu Nabi Muhammad itu yang dikatakan umi itu Nabi Muhammad. Ya. Karena apa? Spesial. Umi bagi Nabi ya, yang buta huruf ya, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, itu justru spesial bagi seorang nabi. Karena apa? Ketika nabi bisa menulis, bisa membaca, justru akan diragukan. Jangan-jangan ini membaca dari sejarah, jangan-jangan ini membaca dari ketika beliau menyampaikan wahyu gitu loh.
Makanya dibilangnya kalau Nabi itu ummi, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, buta huruf, buta baca. Jadi Nabi itu nggak tahu tulisan gitu loh. Karena apa? Karena itu adalah spesialnya Nabi. Justru diragukan ketika Nabi itu bisa membaca, maka akan diragukan oleh umatnya. Untuk menyampaikan wahyu itu diragukan. Jangan-jangan ini sudah mempelajari dulu. Jangan-jangan ini mempelajari suatu kajian apa. Jangan-jangan mempelajari buku apa gitu loh. Ya, akan tetapi Gus, ini semua terbantahkan ya dengan sadah oleh pencatatan Nakobah di Mesir ya, bahwasanya di Mesir itu justru dikatakan di Mesir itu tercatat bahkan 1000 tahun yang lalu itu masih tahu beliau itu, kalau emang keturunan itu masih tahu kakeknya kerjanya apa, namanya siapa, kerjanya apa, tahu tinggalnya di mana, tempat tinggalnya di mana, semuanya tahu, karena itu adalah kebiasaan orang Arab itu untuk menulis nasab, itu syarat turun temurun. Gak seperti yang diomongkan oleh Gus Yahya. Gus Yahya kayaknya kurang hobi ini kayaknya untuk masalah ini. Atau karena Gus Yahya ini sudah saking cintanya terhadap para habaib. Atau sebenarnya nggak cinta banget terhadap habaib. Tapi ada sesuatu di balik itu semua yang memang harus mengharuskan beliau harus cinta kepada habaib. Karena ada sesuatu. Jadi harus mencintai habaib. Entah sesuatu itu apa. Dan itu yang paling masuk akal menurut saya. Dan maaf ya, ini bukan karena apa. Ada seseorang yang dalam video itu adalah Gus Ipul. Saya tuntahlah kalau sama Gus Ipul itu sampai sekarang. Ya kalau sama orangnya saya, kalau personnya nggak apa-apa. Tapi kalau sama istilahnya sepak terjangnya, tabiatnya, caranya mendapatkan jabatan, saya sama sekali nggak respect sama sekali. Saya nggak respect. Ya, jujur saya nggak respect sama sekali. Dan kita bisa simpulkanlah bagaimana Bayi Marzuki tersingkir, kemudian pokoknya panjang lah itu ceritanya, kalau diceritakan di sini mah nggak etis juga ya. Pokoknya ceritanya panjang, dan orang dari samping Gus Yahya sekarang adalah orang yang kurang tepat menurut saya. Jadi semua itu tergantung circle. Ketika circle kita baik, maka kita juga akan menjadi orang yang baik. Circle kita buruk, maka kita juga akan menjadi orang yang buruk ya. Nggak ada ceritanya di dalam suatu kelompok ya. Kita tahu kan pedagang di pasar tuh ya. Kalau pedagang baju ya semuanya pakaian fashion semuanya. Nggak ada ceritanya jualan baju terus tiba-tiba di tengahnya ada orang jualan ikan. Gitu nggak ada. Ikan laut atau nggak ada. Kalau baju ya baju semuanya, ikan terkumpul sama ikan, sayur terkumpul sama sayur gitu loh. Makanya semuanya tergantung pada circle-nya. Ketika sama circle-nya pada tukang sayur ya dagangan sama ya sayur gitu loh. Yang sama cari juga sayur terus gitu loh. Yang sama dapatkan juga sayur terus. Makanya jadi maksud saya gitu. Ketika kita berkumpul dengan orang yang baik, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikannya. Akan tapi ketika kita berkumpul dengan orang yang salah, ya otomatis secara tidak langsung kita juga akan ikut terbawa arus salah tadi ya. Jadi sekali lagi, bukan saya memojokkan atau tidak ya, tapi saya rasa apa sih gunanya ketua? Itu sebenarnya harus bijaksana. Apa sih adanya ya? Kemudian ada lembaga Bahsul Masail, itu apa gunanya? Ketika nggak dimanfaatkan, bubarkan saja Gus. Nggak usah dikasih Bahsul Masail, ngapain ketika ada masalah nggak kalian bahas di sidang Bahsul Masail, di majelis Bahsul Masail nggak dibahas. Untuk apa Bahsul Masail ada? Hah? Kalau ketika ada polemik semacam ini ya berkepanjangan, akan tapi tidak dibahas di situ, mending bubarkan saja Gus. Ngapain juga? Ini suara arus bawah Gus, suara akar rumput. Akar rumput inilah yang sebenarnya suaranya kekuatannya lebih dahsyat daripada yang struktural. Kultur inilah Gus yang menggaungkan ajaran NU kemana-mana. Nah, adanya pengurus itu untuk ngurus Gus, nah, bukan diurus. Oke, semoga video saya ini bisa menjadi pemahaman baru buat kita ya, bahwa tidak serta-merta orang yang di atas itu selalu mendengarkan suara hati yang di bawah, tidak serta-merta. Dan seperti halnya khalifah-khalifah terdahulu yang selalu mendengarkan arus bawah kan, tapi ini kayaknya nggak bisa.
Dan ketika ada suara-suara atau nada-nada, ayo adakan muktamar luar biasa MLB, saya 100% mendukung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.